Nah, dua kalimat syahadat. Kayaknya ini kalimat yang paling sering kita dengar ya. Bahkan kita ucapkan setiap hari. Ini kan pondasi rukun Islam yang pertama. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya ada rahasia apa di balik ucapan yang kelihatannya simpel ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini dia kalimatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sangat familiar kan di telinga kita? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apa sih makna sebenarnya di balik ucapan ini? Apakah cukup kita lafazkan dengan lisan saja? Atau, jangan-jangan, ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan dari sekedar kata-kata menuju sebuah kesadaran yang jauh lebih dalam. Jadi, gimana caranya syahadat ini bisa jadi lebih dari sekedar ucapan? Oke, dalam kacamata ma'rifatullah atau ilmu tentang pengenalan hakikat Tuhan, syahadat itu bukan titik finish loh. Justru ia adalah gerbang pembuka. Gerbang yang mengubah ritual lisan menjadi sebuah penyaksian langsung, penyaksian terhadap realitas ilahi. Dan untuk bisa membuka gerbang itu, kita harus paham dulu kalau ada dua tingkatan makna di sini. Ada yang lahiriah, ini makna luarnya, yang formal, yang kita semua tahu. Tapi, ada juga yang batiniah, yaitu realitas di baliknya, hakikatnya. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya dengan jelas. Kalau di level lahiriah, syahadat itu ya pengakuan formal, keyakinan di level otak, ritual verbal. Tapi coba kita geser ke level batiniah. Ini udah bukan lagi soal pengakuan, tapi penyaksian langsung, kesadaran jiwa, pengalaman spiritual. Perubahannya itu dari sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, menjadi melihat bahwa dialah satu-satunya yang ada. Nah, ini kuncinya. Oke, sekarang mari kita kupas satu persatu. Kita mulai dari bagian pertama, kesaksian tauhid tentang wujud yang tunggal. Tiada Tuhan selain Allah. Wow, mari kita fokus sejenak pada kalimat yang dahsyat ini. Secara lahiriah artinya jelas banget ya. Ini deklarasi kita bahwa cuma Allah yang pantas disembah. Artinya, kita menolak semua Tuhan-Tuhan lain. Mau itu berhala, kekuasaan, uang, atau bahkan hawa nafsu kita sendiri. Tapi makna batiniahnya membawa kita ke level yang sangat sekali berbeda. Ini adalah sebuah realisasi, sebuah penyaksian bahwa sebetulnya tidak ada wujud sejati selain Allah. Jadi semua yang kita lihat di alam semesta ini, gunung, lautan, pohon, bahkan diri kita sendiri, itu semua cuma cerminan, cuma manifestasi dari satu realitas tunggal. Paham ya pergeserannya? Kita bukan lagi cuma meniadakan Tuhan-Tuhan lain, tapi kita meniadakan semua eksistensi lain selain Dia. Hanya Dia yang hakiki. Oke, itu tadi bagian pertama. Sekarang, gimana dengan bagian kedua? Mari kita lihat kesaksian terhadap Rasul, yang ternyata adalah tentang cahaya penciptaan. Muhammad, Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Kita akan pakai kacamata lahiriah dan batiniah yang sama di sini. Untuk makna lahiriahnya, ini adalah pengakuan kita secara historis dan keagamaan. Ya, kita percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan terakhir yang membawa wahyu dari Tuhan sebagai petunjuk buat kita semua, umat manusia. Dan disinilah makna batiniahnya benar-benar terungkap. Di sini kita nggak lagi cuma melihat sosok historis sang Nabi, tapi kita menyadari sebuah realitas spiritual yang disebut Nur Muhammad atau cahayanya Muhammad. Apa itu? Itu adalah cahaya asal. Cahaya primordial, manifestasi pertama dari kehendak Tuhan yang menjadi asal-muasal seluruh ciptaan. Jadi, ketika kita bersaksi atas Rasul, pada hakikatnya kita sedang bersaksi atas jembatan atau perantara yang menghubungkan kita dengan yang ilahi. Terus, gimana dua kalimat ini nyambung? Nah, ini penting. Keduanya itu bukan dua pernyataan yang terpisah. Anggap aja kayak dua sisi dari satu koin yang sama, satu kesatuan penyaksian yang utuh. Keduanya ini saling mengunci, nggak bisa dipisahkan. Syahadat Rasul itu ibarat jalan untuk kita bisa memahami syahadat tauhid. Gampangnya gini, kita nggak bisa kenal Allah tanpa lewat cahayanya, yaitu Rasul. Dan sebaliknya, kita nggak akan paham hakikat Rasul kalau kita nggak paham esensi keesaan yang ia bawa. Jadi, alurnya jadi jelas banget kan? Pertama, syahadat tauhid menegaskan bahwa hanya ada Dia, wujud yang tunggal. Kedua, syahadat Rasul kasih kita jalannya, peta untuk mengenal Dia. Dan puncaknya, di langkah ketiga, keduanya melebur jadi satu. Menjadi satu kesadaran ilahi yang utuh. Nah, inilah yang namanya penyaksian itu. Dan ternyata, konsep penyaksian ini bukan ide baru loh.
Ini akarnya kuat sekali di dalam Al-Quran. Coba lihat ayat ini. Di sini disebutkan bahwa Allah sendiri bersaksi atas keesaannya. Dan perhatikan ini, orang-orang yang berilmu, yaitu mereka yang sudah sampai pada level ma'rifat, mereka ikut bersaksi dalam kesaksian yang sama. Jadi mereka bukan lagi cuma percaya, tapi sudah ikut menyaksikan. Nah, jadi jelas ya, ini adalah sebuah perjalanan transformasi. Perjalanan dari kata-kata yang cuma terucap di bibir menjadi sebuah kondisi batin, sebuah pengalaman jiwa yang luar biasa. Jadi kalau kita rangkum perjalanannya seperti ini, semuanya berawal dari ucapan, sesuatu yang kita lafazkan. Lalu bergerak lebih dalam menuju penghayatan, sesuatu yang kita rasakan di hati. Dan akhirnya sampai pada puncaknya, yaitu penyaksian, sesuatu yang kita lihat dengan jiwa. Di puncak inilah, syahadat itu bukan lagi sesuatu yang kita katakan, tapi jadi sesuatu yang kita lihat. Udah nggak lagi diucapkan dengan lidah, tapi disaksikan langsung dengan mata batin, dengan jiwa kita. Inilah makna sejati dari kata syahadat itu sendiri, yang akarnya dari kata syahida, yang artinya menyaksikan. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau memang benar seluruh alam semesta ini hanyalah cermin dari wujudnya yang tunggal, lalu apa yang sebenarnya kita lihat saat kita membuka mata setiap hari?